Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif sianida di dalam darah. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama, Laila Tunisfa. Yang kedua, saya sendiri Nia Mayangsari. Dan yang ketiga, Novita Karel Damayanti. Yang keempat, Rizky Dwi Nur Faizi. Yang kelima, Sylvia Alicia Rahmawati. Dan yang keenam adalah Didalta Aisyah. Berikut adalah presentasinya. Pendahuluan. Asam sianida. Asam sianida disebut juga dengan hidrogen sianida atau HCN. Asam sianida dihasilkan oleh beberapa bakteri, jamur, dan ganggang. Contoh dari senyawa sianida lainnya adalah sodium sianida atau NaCN dan potasium sianida atau KCN. HCN adalah suatu racun kuat yang menyebabkan asfiksia. Asam ini akan mengganggu oksidasi pengangkutan oksigen ke jaringan dengan cara mengikat enzim sitokrom oksidasi. Asam sianida cepat terserap oleh alat pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah lalu bergabung dengan hemoglobin di dalam sel darah merah. Keadaan ini menyebabkan oksigen tidak dapat diedarkan dalam sistem badan, sehingga dapat menyebabkan sakit atau kematian dengan dosis mematikan 0,5 sampai 3,5 mg HCN per kilogram berat badan. Hidrogen sianida adalah cairan tak berwarna atau dapat berwarna biru pucat pada suhu kamar. Bersifat volatil dan mudah terbakar. Hidrogen sianida dapat difusi baik dengan udara dan bahan peledak. Hidrogen sianida sangat mudah bercampur dengan air sehingga sering digunakan. Sianida banyak digunakan dalam industri terutama dalam pembuatan garam seperti natrium, kalium, dan kalsium sianida. Penetapan kadar sianida secara kualitatif. 1. Uji Conway. Untuk pemeriksaan kualitatif dibutuhkan alat mikrodifusi untuk membebaskan asam sianida dari darah dengan bantuan HSO dan NaOH sebagai penangkapnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat Conway. Alat dan bahan. 1. Pipet ukur. 2. HSO 10%. 3. NaOH 0,1 N atau 0,2 N. 4. Sampel darah. Prosedur. 1. Bagian luar kanan dimasukkan 10% HSO sebanyak 5 cc. 2 cc darah yang telah berkumpul dengan NaCN dalam air atau larutan NaCN dalam larutan NaOH 1 N dimasukkan ke bagian luar sebelah kiri alat Conway. 2. Sedangkan mangkok diisi dengan larutan NaOH 0,1 N atau larutan NaOH 0,2 N sebanyak 3 cc. 3. Tutup alat secara perlahan sehingga larutan darah tercampur merata dengan asam sulfat pada outer chamber atau reaksi 1. 4. Diamkan semalam dengan suhu kamar. 5. Untuk penetapan kualitatif dilakukan variasi yang mendiamkan dan variasi suhu atau pada waktu yang sama. 6. Larutan hasil mikrodifusi ini yang digunakan untuk penetapan kualitatif. Reaksi yang terjadi. 1. 2 NaCN plus HSO lebih dari NaSO plus 2. 2. HCN NaOH menjadi NaCN plus H2O. 2. Uji biru Berlin atau Prussian Blue. Prosedur. 1. 5 mili hasil mikrodifusi tambah 3 tetes FeSO 10% tambah 3 tetes FeCl 5%. 2. Panaskan hingga mendidih di water bath. 3. Tambahkan HCl pekat tetes demi tetes hingga endapan FeOH yang berwarna coklat larut. Reaksi yang terjadi. NaFeCN plus FeCl menjadi NaFeCN plus 2 NaCl. Interpretasi hasil. Jika positif ada endapan berwarna biru. Uji sulfosianat. Prosedur. 1. Letakkan larutan hasil mikrodifusi sebanyak 6 mili di cawan penguap. 2. Tambahkan 1-4 tetes amonium polisulfide dan homogenkan hingga kering. 3. Tambahkan 3 mili HCl 5% dan uapkan kembali hingga kering. 4. Diamkan 2 jam, maka akan terbentuk koloida sulfur kemudian saring. 5. Filter tambah 3 tetes FeCl. Reaksi yang terjadi, Fe3 positif ditambah 3 CNS menjadi FeCNS yang berwarna merah bata. Interpretasi hasil, terbentuk warna merah. Lain. Prosedur. 1. 2 mili larutan mikrodifusi dan tambahkan 2-3 tetes phenolphthalein tidak berwarna. 2. Teteskan 1 tetes CuSO4. Interpretasi hasil jika positif terbentuk warna merah. 5. Uji modifikasi asam pikrat.
Prosedur 1. Celupkan kertas saring berbentuk persegi ke dalam larutan asam pikrat jenuh dan biarkan mengering. 2. Celupkan lagi ke dalam NaCO 10% dan keringkan. Teteskan 1 tetes hasil mikrodifusi. Interpretasi hasil terbentuk warna merah pada kertas saring. Penetapan kadar sianida secara kuantitatif dengan metode p-nitrobenzaldehyde dengan reaksi yang pertama yaitu larutan natrium hidroksida dalam Aquades 0,5 mol per liter. Yang kedua, larutan asam sulfat dalam Aquades udara 3,6 mol per liter. Yang ketiga, nitrobenzaldehyde 0,005 mol per liter dalam 2-metoksetanol. Yang keempat, O-dinitrobenzen 0,05 mol per liter dalam 2-metoksetanol. Yang kelima, larutan kalium sianida dalam 10 mg per liter. Ion konsentrasi sianida 4 mg per liter. Prosedur: yang pertama, tambahkan ke dalam air 0,5 ml larutan p-nitrobenzaldehyde, larutan O-dinitrobenzen, dan 0,1 ml larutan natrium hidroksida. Lalu masing-masing sumur luar ditambahkan 0,1 ml Aquades untuk sel pertama dan larutan kalium sianida untuk sel kedua. Kemudian tambahkan ke dalam masing-masing sumur 0,5 ml Aquades dan pada sisi lain diisi asam sulfat encer 1 ml. Lalu tutup rapat dengan pelumas silikon dan campur secara hati-hati larutan pada sumur luar. Kemudian inkubasi suhu kamar selama 20 menit. Lalu isi 1 ml metanol ke dalam sumur dalam. Kemudian pindahkan isi cairan dalam sumur dalam ke dalam labu ukur dengan kapasitas 5 ml, lalu addkan dengan metanol. Setelah itu, pembentukan warna merah yang dihasilkan dengan larutan yang mengandung sianida akan stabil selama 15 menit. Tetapkan absorbansi larutan dalam sel 2 dan sel 3 pada panjang gelombang 560 nanometer terhadap blanko. Lalu hitunglah ion konsentrasi sianida dalam sampel dengan membandingkan absorbansi terbaca terhadap absorbansi yang diperoleh dari standar. Metode kedua yaitu metode piridin atau asam barbiturat dengan reaksi 1 larutan natrium hidroksida dalam Aquades 0,1 mol per liter. 2 larutan kloramin T dalam Aquades 2,5 gram per liter. Kloramin T padatan tidak stabil dan persediaan yang segar harus disiapkan setiap saat. 3 larutan natrium hidrogen fosfat dalam Aquades 1 mol per liter. 4 reaksi piridin asam barbiturat. Aduk 6 gram asam barbiturat ke dalam 6 mili asam klorida pekat dan encerkan dengan 30 mili piridin. Encerkan larutan tersebut sampai 100 mili dengan Aquades. Larutan ini harus disiapkan segar. 5 larutan asam sulfat dalam Aquades 1 mol per liter. Standar 1 larutan stok sianida. Encerkan 50 mg kalium sianida dalam larutan natrium hidroksida dalam Aquades 0,1 mol per liter. Ion konsentrasi sianida 200 mg per liter. Hati-hati ketika memakai larutan sianida pekat. 2 larutan kalibrasi sianida. Encerkan ion standar sianida 200 mg per liter. Dalam larutan natrium hidroksida dalam Aquades 0,1 mol per liter. Konsentrasi ion sianida akhir 2 mg per liter. Prosedur kerja 1. Beri label untuk sel mikrodifusi A sampai tambahkan reaksi-reaksi seperti yang ditunjukkan pada tabel. Pada sumuran luar, reaksi asam sulfat encer dimasukkan pada sisi sumuran yang berseberangan terhadap yang lain. 2. Tambahkan 2 mili larutan natrium hidroksida pada masing-masing sumuran dalam. Tutup rapat sel dengan pelumas silikon. Campur hati-hati isi dari sumuran luar dan inkubasi dalam suhu kamar selama 4 jam.
3. Pipet 1 mili natrium hidroksida dari masing-masing sumuran dalam tabung reaksi bertutup yang telah diberi label. 4. Tambahkan reaksi dengan urutan seperti berikut dan goyangkan untuk mencampurkan 2 mili dapar fosfat, 1 mili larutan kloralamin, 3 mili reaksi piridin asam barbiturat. 5. Biarkan selama 10 menit pada suhu kamar. Interpretasi hasil. Keracunan akut sianida oleh 1. Akasia, 2. Pusing, 3. Kegelisahan, 4. Disponea, 5. Kebingungan, 6 koma, 7 kolaps, 8 asidosis, 9 udema paru serta penahan pernafasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penulisan, pengucapan, serta pembacaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.